Bapak jawab dulu. Siapa yang sudah duduk sebelah kamu kuasa? Yesus. Yesus. Lalu yang ngomong di bawah siapa? Yesus. Ada berapa Yesus? Nah, Sudah duduk sebelah kanan yang Maha Betul. Kuasa. Siapa yang duduk sebelah kanan yang Maha Kuasa? betul. Yesus. Lalu yang bicara siapa? Yesus. Lukas. Yesus. Lukas. Itulah Zolimi kesalahan terus. Bapak dan teman-teman selama ini. Mengerti Yesus hanya manusianya saja. Tidak mengerti Yesus sebagai ilahi. Berikan data pada saya Yesus ilahi. Ilahinya. Ilahinya mana? Master, Lord, bukan itu. and yes, say, Bukan salah. Ilahinya salah. mana, Pak? Lord, Coba Lord, lihat ulang, lihat ulang. Kurios, Pak. Lord, you call me master and Tapi Lord. lihat coba deh. Yesus, keilahian Yesus hal paling fundamental. Bapak kesulitan loh. Sudah duduk sebelah kanan yang Maha Kuasa. Betul. Siapa yang duduk sebelah kanan yang Maha Kuasa? Yesus. Bapak jawab dulu. Siapa yang sudah duduk sebelah yang Maha Kuasa? Yesus. Yesus. Lalu yang ngomong di bawah siapa? Yesus. Ada berapa Yesus? Nah, Saya dari sini. Yang saya minta siapa yang Nggak ada. memastikan Yesus mati? Nggak ada. Pak, Bible Fix. Bapak mengatakan hanya tentara Romawi. Dia mengira Yesus mati, makanya tidak dipatahkan kakinya kan? Hanya tentara Romawi. Tak ada, Yes. Pak. 500 itu batal berdasarkan Bible. nah, begitu. Oke. Jadi, Oke, satu sekarang pribadi. pertanyaan Pak Peter, karena kita mau masuk Oke. closing statement. Kalau Bapak tadi, bagi saya tadi ya, konsep Bapak tentang Yesus kematiannya, saya bilang tidak benar atau masih break dasar. Siapa yang menyerupai yang menggantikan Yesus? Yang kedua ada pertanyaan itu tadi ya. Kalau seandainya Yang Bapak pakai kain lenan. saksi mata seperti itu, tega-tega amat ya. Bismillah. Begitu ya Pak ya? Gimana, Pak? Tega amat ya begitu ya. Kok dari awal ditangkap, nanti sampai disalib baru digantikan. Kok Maria tadi ayat berkata bahwa dia menyaksikan. Tega amat gitu loh Pak. Tega amat apa tuh maksudnya? Digantiin. Kenapa? Tuhan maksudnya. Enggak, pertanyaannya apa sih, Pak? Pertanyaan Pak Peter Begini. adalah Jangan siapa yang masukkan siapa yang Bapak menggantikan? kesan Bapak dilemparkan kepada saya, jangan. Siapa yang menggantikan? Loh, karena di konsep kami tidak ada yang menggantikan. Baik. Pertanyaan Pak Peter kepada Kang Chan dan Ustadz Dio, siapa yang menggantikan? Silahkan dijawab. Begini, Saya minta konsepnya dari Alkitab bukan dari Al-Quran. iya. Karena saya juga nggak Al-Quran yang menyentuh bernarasi. Al-Quran dari tadi saya nggak mau. Iya, Sekalipun hanya saya Al-Quran punya yang referensi, bernarasi. Iya, saya nggak santai. mau. Iya, santai dimakan. Di dalam Bible, Pak Di ya. mana? Sebentar dulu, santai. Tadi Bapak kan selalu begitu kan? Iya, Saya mau santai. balik ini. Di mana? Iya, di dalam. Iya, betul. Di mana? Betul. Di dalam Bible, kalaupun kita menggunakan algoritma bahwa Yesus tidak digantikan, Sama lagi Pak, teorinya Pak. loh, saya bisa dong menjawab dong. Terus, Saya sedang menjawab. Kalaupun Yesus tidak digantikan, dia Yesus sendiri. Quran mengatakan walakin syubbihalahum. No, pakai Alkitab. Sebentar dulu, santai dulu Pak sebentar. Quran mengatakan walakin syubbihalahum. Ketika cakap walakin syubbihalahum, tetapi ada yang diserupakan. Yang diserupakan itu ada dua pendapat. Pertama adalah orangnya yang diserupakan, yang diganti. Betul. Yang kedua adalah peristiwanya. Iya. Peristiwanya yang diserupakan. Oke? Jadi yang digantung itu adalah dia yang berpendapat. Termasuk yang digantung adalah dia, tapi dia tidak mati. Tadi di awal saya sudah menyebutkan Pak, yang namanya crucifixion Iya. atau penyaliban, itu definisinya to kill, harus mati. Betul. Kan orang dihukum, dipenggal, di apalagi lah, langsung mati. Orang-orang yang bermasalah besar seperti pemberontak dan lain-lain lah ya, dia dihukum dengan cara di crucified, disalib. Untuk apa? Untuk Disiksa memperlambat kematian, disiksa. Memperlambat kematian. Sebetulnya kalau ini ada slide, saya menunjukkan sebetulnya beberapa ini argumentasinya. Dan sudah dari Bible. Nah, kalau dia tidak mati, dia tidak disebut crucified, tapi hanged, hanya digantung. Digantung, betul. Itu Betul pun, ya? Itu pun bermasalah. Itu pun masalah. Terus. Berarti hanged, digantung. Jadi untuk memastikan dia crucified atau tidak, kita harus tahu dia mati atau tidak. Kalau dia tidak mati, ada orang digantung Pak. Digantung 2 hari, 3 hari. Setelah itu turun lagi. digantikan. Setelah itu baru 500 meter dia jalan ketabrak mobil. Betul. Saya tanya, dia mati digantung atau mati ketabrak mobil? Mati disalib atau mati ketabrak mobil? Mati ketabrak mobil kan? Iya. Tidak mati disalib. Betul. Begitupun dengan Yesus. Kalau seandainya Yesus yang naik di atas, lalu dia turun dan tidak mati, maka dia tidak disalib.
walakin syubbih lahum yang Oke. peristiwanya. Jangan Wa ma panjang, shalabu. Pak. Detail salib. Ada nggak di ayat Kristen atau Bible yang Bapak temukan bahwa digantikan? Tidak ada. Dua-duanya Pak, Oh ada. no, Markus, apa argumen lagi? Loh, sebentar dulu. Tadi Bapak bilang saya argumen kan, sekarang Markus, balik. Yang Apa kurang argumen hanya lah? Ada, tadi saya sudah- An-Nisa 157, 158 Jawab hanya di dong. situ. ada. Jawab dulu dengan penjawaban. Hanya satu ayat. Kalaulah konfigurasi yang digantikan itu adalah orang, maka gospel teks Nag Hammadi Basilides masang badan bahwa yang digantikan adalah Simon dari Kirene. Abad ketiga, sebentar dulu santai dulu. Abad ketiga. Gospel Barnabas abad ke-9 mungkin Bapak tidak percaya, yang digantikan Nggak adalah Yudas. mungkin. Santai dulu, Nggak bukan mungkin. dari Islam. Santai, Ya. kan Bapak tidak mau dari Quran. Ya, kalau dari Quran beda saya. Berdasarkan Markus 14:50, anak muda ternyata yang menggunakan layanan itu pergi Yesus. Yesus selamat. Bapak buka Ibrani 5 nomor 7. Sama bilang begini. Sebentar dulu. Gospel yang Bapak kutip itu kanonik nggak? Yang mana? Yang tadi Bapak kutip itu dari Markus itu kanonik. No, yang tadi bilang tadi itu. Iya kan saya bawa semuanya, Pak. Saya bawa kepada Bapak semua. Bapak buktikan tadi ada gospel yang berkata bahwa Teks digantikan Nag Hammadi, yes. itu tidak Basilides, kanonik. Kami tidak percaya itu, Pak. ya itu urusan Justru Bapak percaya Sekarang yang Bapak tidak percaya benar. Markus tidak? Oh, salah, Pak. Markus. Bapak percaya yang tidak benar. Loh. Kami percaya yang benar. Markus 14. Bilang apa? Bahwa anak muda yang menggunakan kelainan yaitu Yesus, dia lari dengan telanjang. Tapi enggak bilang tidak disalib. Enggak bilang begitu, Kalau Pak. lari gimana bisa disalib? Oh, enggak dong. Loh, Enggak bagaimana? begitu. Sekarang, konteksnya itu sekarang dia dulu. lari karena ketakutan sama Romawi itu. Kalau dia digantung, sekarang pakai Bagaimana? algoritma yang Yesus. Sama tanya balik. Oh, maksudnya? Saya tanya Enggak, bagaimana dia Sebentar, lari saya kalau tanya balik, disalib? Sebentar. Saya mau tanya balik. Buktikan ke saya. Tadi kan selalu buktikan ke saya kan. Saya juga enggak menyentuh Al-Qur'an. Apa? Ayo. Buktikan ke saya bahwa Yesus diserupakan. Satu ayat saja. Tadi satu Yang Korintus. mana? Markus 14:50. Enggak ada di situ dibilang Pak, diserupakan, Pak. kalau Yesus Nggak ada. lari, yang ditangkap siapa? Enggak ada. Yaudah. Nggak ada. sekarang. Lukas 22:69. Enggak ada. Lukas 22:69. Baca. Lukas 22:69. Baik. Baca. Waktu sudah habis, kita akan masuk ke closing statement setelah saya Sebentar, baca ini ayat belum clear, Pak. Ya, Kalau ya. nggak clear nggak bisa. Baca Lukas 22. Nggak clear. Lukas Kar- berapa? Tapi jangan keras lagi. Karena Bapak tidak bisa Baca buktikan satu Lukas ayat pun. 22:69. Ya, silakan. Oke. Lukas Silakan. 22:69. Mulai sekarang anak manusia duduk di sebelah kanan Allah Iya. yang Maha Kuasa. Tahu nggak siapa yang bicara itu? Markus. Apa yang jawab dulu? Sorry. Mulai sekarang anak manusia. Markus ini buku Lukas. Mulai sekarang Markus juga ada. anak manusia Iya. sudah duduk sebelah kanan yang Maha Betul. Kuasa. Iya. Siapa yang duduk sebelah kanan yang Maha Kuasa? Betul. Yesus. Lalu yang bicara siapa? Yesus. Lukas. Ya mencatat dong, mencatat, Pak. Jangan Saya ulang. jangan diselamain dong, Teks Pak. merah. Ketika di Mahkamah Agama. Betul. Kita di Mahkamah Agama. Oke. Kata orang ini. Mulai sekarang Betul. anak manusia sudah duduk sebelah kanan yang Maha Kuasa. Betul. Siapa yang duduk sebelah kanan yang Maha Kuasa? Yesus. Memang Bapak jawab dulu. Siapa yang sudah duduk sebelah yang Maha Kuasa? Yesus. Yesus. Lalu yang ngomong di bawah siapa? Yesus. Ada berapa Yesus? Nah. Itulah yang kesalahan Bapak selama ini. Iya, sulit- Dengan sulit rekan-rekan. menjelaskan. Aku juga disalahkan. Sebentar, Pak. Lukas. Silakan. Saya ulang, yang ngomong. saya ulang, Ya, ya, ya. saya ulang. Itulah Aku dizalimi kesalahan terus. Bapak dan teman-teman selama ini. Mengerti Yesus hanya manusianya saja. Tidak mengerti Yesus sebagai ilahi. Berikan data pada saya Yesus ilahi. Satu saja. Boleh? Boleh. Boleh. Baca bahasa Yunaninya. Apa? Ya. Baca bahasa Yunani kalau bisa. Iya, baca. Ya tunjukkan. Tadi Pak. katanya Bapak bisa Ya, bahasa tanya Yunani. kan. Iya, bisa. Saya tantang sekarang Bapak bahasa Enggak Yunani bisa, sama enggak saya. bisa. Iya, Gimana? iya. Silakan. Iya, Pak Yohanes Peter. 13 ayat 13. Ah, coba. Buka King James Version, King James Autoris. Yohanes. Teos atau kurios? Oh, bukan itu. Bapak cuma tahu Teos Kurios doang. Pak Bapak Peter. nggak tahu bahasa Yunani, Pak. Pak Jujur. Peter, Pak Jangan Peter. jangan gaya pakai bahasa Yunani. Yohanes berapa? 13 dalam King James Version Autoris. Yes. Coba. King James Saya Version. belum mau Yunani ya. Apa Yunani tadi? Ye call me Master and Lord, and ye say well, for so I am. You call Mana me ilahinya? Master and Lord. No. Mana ilahi Yohanes. Yohanes 13, Kurios. 13. Ilahinya mana? Mana ilahinya? Master and Lord. Mana Master- ilahinya? Ilahinya Master mana? and Lord. Bukan itu. And ye say Bukan salah. Ilahinya mana, Pak? Lord, Coba Lord, lihat ulang, lihat ulang. Kurios, Pak. Lord, Lord. Lord, you call me Master and Tapi Lord. lihat coba deh. Yesus, keilahian Yesus hal paling fundamental. Bapak kesulitan loh. No. Hal yang paling fundamental. Itu yang saya bilang tadi. Bapak mengerti Yesus sepotong dan selama Mana ini ilahi Yesus? Ilahi mengerti Yesus itu cuma pada Ilahi Yesus. manusianya. Ilahi Yesus. Ya kan? Asumsi itu, Satu-satu asumsi. ilahi Yesus.
Ya. Ilahi Yesusnya mana? Jadi- Menyembuhkan orang. Banyak bukti di Alkitab. Berjalan di atas air. Bangkit dari kematian. Oke. Bapak percaya itu Sekarang dulu? coba baik. Oh, kalau Bapak nggak percaya nggak bisa. Percaya, saya percaya. Umat Islam percaya, Pak. Kesamaan kita itu Pak. Percaya. Yesus menghidupkan orang mati. Betul. Yesus menyebutkan Bangkit. menghidupkan. Sebentar, Yesus bangkit? Sebentar dulu, sebentar. Nah. Yesus menghidupkan orang mati karena izin Allah. Yesus menyembuhkan orang berpenyakit lepra karena izin Allah. Menyembuhkan orang buta karena izin Allah. Oke? Lalu ketika Yesus melakukan itu semua, Yesus ini dikenali sebagai ilahi atau bukan? Baca Bible, tanya kepada Bible. Coba buka Yohanes 20 nomor 31. Tadi Yohanes 13:13. Salah, Gagal. salah. Tidak ada seorang pun yang telah. Iya, salah. Itu salah ayat. Itu Yohanes 3, Pak. Yohanes 3:13 iya, Yohanes 3:13. Yohanes 13, Loh, Yohanes 3:13. Tadi Yohanes 13. 13 itu. 3:13 coba. Yohanes 13, you told me. No. Yohanes Ayo. 13. I remember. I know I'm old enough. Oke, I'm relate. Oh, please. Oke. Yohanes berapa, Pak? Yang 3:13. Yohanes Bapak lihat di bahasa 3:13. Yunaninya. Ya udah, tidak ada seorang pun yang pernah naik ke surga Terus, selain dari anak manusia yang telah turun dari surga. betul. Ah, terus apa urusannya? Yaitu anak manusia. Terus dulu. Wait. Yang autoris ya. Yaitu anak manusia. La haula And wala no quwwata man. illa billah. And no man Ya, tak seorang had pun. ascended up to heaven, but Betul. he can come down from heaven. Yes. Even the Son of Man, Hanya Son dia. of Man, In the heaven. which is in heaven. Heaven. Oh. Yes. Terus apa Son urusan of mana Man. ilahi? Ilahinya Son mah. of Man. Where is the Ilahinya mana? Sama dengan ayat Dia, yang Bapak dia naik, tadi tanya. dia naik ke surga. Sama dengan ayat yang Dan Bapak turun. tadi tanya itu. Itu ilahinya. Jatah Bapak belum ini. Coba sebentar. Coba buka 1 Korintus 15:48 coba. Oh, dia sebagai manusia di situ Ah, ada. nanti dulu itu dulu. 1 Korintus 15:48. Enggak ada ilahinya di situ. Bapak nih. Yohanes 3:13 enggak ada Bapak ilahinya. nggak berani buka 1 Korintus 15:48. Inilah Bapak tidak mengerti. Bukan. Maka saya bilang konsepnya 1 Bapak Korintus, tentang saya Yesus baca 1 itu Korintus 15:48. cuma hanya pada manusia, tidak ada ilahi. Bukan saya, Bible. Kalau Bapak pada konsep Bible kedua-dua yang ini mengatakan. pasti Bapak percaya kepada Bible, kita. bukan saya. Jangan fitnah saya. Jangan saya nggak fitnah. Ini 1 diskusi. Korintus Oke. 15. Bentar lagi ada yang mau disampaikan. Selesai ini kita 1 mulai Korintus. langsung closing statement ya. 1 Korintus 15:48. Ya. Ah, Oke, Kang Chan, silakan. saya baca ya. 1 Korintus 15 ayat 16-17 juga. Baca. 1 Korintus. 1 Korintus 1 Korintus 15 Boleh. 16-17. Karena dari surga ya. Kang Chan dulu. 1 Korintus 15:48. Makhluk-makhluk alamiah sama dengan dia yang berasal dari debu dan tanah Adam. Dan makhluk-makhluk surgawi sama dengan dia yang berasal dari surga. Jadi yang berasal dari surga ilahi atau makhluk? Terus dulu. 1 Korintus berapa? 1 Korintus 15 ayat 16 dan 17. Lanjut, Kang Chan. 16. Makhluk ya. Bukan ilahi. Sebab jika benar orang mati tidak dibangkitkan, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Betul. Apa urusannya? Nah, terus. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan yang masih hidup. Yes. Itu Jadi Yesus justru- bangkit, Pak. Justru itu gamblingnya, Pak. Oh, no, gambling Loh, gimana? kalau Yesus tidak Jadi dibangkitkan, gini, Pak. sia-sia kepercayaan kamu. Betul. Jadi kalau Yesus tidak bangkit, apa bedanya dengan rasul dan nabi yang lain? Itu poin saya. Itu. Kalau kita Berarti buktikan Bapak hari ini percaya Yesus, kepada orang yang tidak bangkit. Loh, Kami kalau percaya Yesus kepada yang tidak- bangkit dan juru selamat yang akan datang. kata Ah, Paulus, begitu. Paulus gambling. Jika seandainya Kristus tidak dibangkitkan, sia-sia Maka pemberitaan sia-sialah. kami. Ah, betul. 15 surat Paulus sia-sia. Ayat 17-nya baca. Dan jika dan Itu sia-sia jelas, juga kepercayaan kamu. Ayat 17-nya baca. Dan jika Kristus tidak, ya itu ayat 17. Jangan 16 dulu. Jika Kristus tidak bangkit, maka sia-sia kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Betul. Iya. Berarti sama Ya, dengan ternyata Yesus tidak dibangkitkan. Tidak Oh, bangkit. itu 16-17-nya. Jadi kalau Bapak tidak percaya Yesus dibangkitkan, Bapak Kata hidup Yesus dalam dosa hidup. dan tetap binasa. Kata Yesus hidup. Udah dong. Oh, Kalau tidak percaya iya. kebangkitan. Baik. Ayat 17, Ini sudah ayat masuk ke 17. dogma. Coba ayat 17. Baik. Ayat 17. Oke. Sebentar, ayat 17 dulu. Udah tadi ayat 17. Coba baca utuh 16-17. Baca utuh. Tas saya baca. Baca utuh dulu. Jangan dipotong. 1 Korintus 15. 15, 16, 17. Bapak harus mulai banyak belajar Bible seperti ini. Oh, Baik. justru saya ngajarin Sebentar, Bapak. sebentar. Sebab jika benar orang mati tidak dibangkitkan, Betul. maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Betul. Dan Jadi- jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan Betul. kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Betul. Yes. Iya. Dan Kristus Jadi kalau tidak Kristus tidak bangkit, Loh, Yesus tidak berarti bangkit. Bapak tidak percaya kebangkitan. Bukan Bapak hidup saya, dalam Yesus dosa. yang mengatakan. Dalam Loh. keberdosaan, Yesus yang kebinasaan. mengatakan. Yesus yang mengatakan dia hidup. Jadi Bapak tidak percaya Loh. kebangkitan, binasa. Kenapa Bapak percaya sesuatu yang tidak diajarkan oleh Yesus? Yang mana? Baik. Yesus hidup? Hidup.
Bagus. Berarti kalau hidup loh. Bangkit. Nah, itu yang Bapak Yang tidak bangkit itu percaya. mati. Gimana sih? Itu yang Bapak tidak percaya. Terima kasih. Karena Masya Allah. konsep keutuhan Kristus itu adalah lahir, mati, bangkit, dan akan datang. Ya. Kalau konsep itu tidak dimiliki Bapak, great. Tidak berdasarkan Kita Bible. basic. Oke, terima kasih Pak Pendeta Peter, Pak Rahmat, Kang Chan dan Ustadio. Teman-teman Sorry kalau semua, kalimatnya agak kasar ya. tidak apa-apa. Kita masuk ke dalam, kita selesai tadi debat panas, seru banget. Sebenarnya kita belum ada endingnya nih, belum ketemu ya. Tapi tidak apa-apa. Insya Allah kita bisa next. Semoga ada waktu lagi ya, Siap. Pak Pendeta. Kita bisa lanjut lagi, Kang Chan, Ustadio. Masuk ke closing statement. Silakan 5 menit. 5 menit. Masing-masing atau Ya, Ini masing-masing aja berdua. dulu. Ya. Tadi kita Silakan. dulu. Silakan. Sama-sama. Tadi Sama-sama, opening Bos. standing, Oke, saya opening duluan. statement dari 10.51 sekarang. Ya. Nanti harus Saya juga 10.56. Boleh closing statement. Pak Rahmat, closing Semua ya, statement. semua ya. Ya, ha. Lambang yang ditusuk dalam Zakaria 12 ayat 10. No, don't explain. 5 menit saya jangan diganggu. Jangan diganggu. Ah, 500 Different. tahun. It's okay, continue, Pak Rahmat. Sekarang 10.52. 5 menit jangan diganggu saya ya. Oke. 500 tahun sebelum Yesus lahir sudah dituliskan Zakaria bahwa lambungnya akan ditusuk. Kemudian 1000 tahun sebelum Yesus lahir sudah dituliskan di dalam Mazmur ayat 22 ayat 17 dikatakan bahwa mendehem, dalam bahasa apa ini mendehem, tapi aslinya itu menusuk tangan dan kaki. Itu di dalam Mazmur 22 ayat 17. Kemudian di dalam Mazmur 34 ayat 21 sudah dituliskan oleh Daud jauh sebelumnya bahwa tidak ada tulang yang patah. Kenyataannya di dalam Yohanes 19 ayat 33 menunjukkan bahwa memang tidak ada tulang yang patah pada saat Yesus disalibkan. Kemudian di Mazmur 22 ayat 19 dan banyak lagi, Matius 27 ayat 35 penggenapannya. Jadi kesimpulanku bahwa Alkitab ini tidak boleh dikarang oleh manusia karena ada di sini dituliskan yang tidak dipahami penulisnya, di kemudian hari baru nyata, oh ini tuh artinya. Itu. Tapi kalau di kitab yang lain saya nggak tahu apakah ada nubuatan yang ditulis dan tergenapi di mana. Kalau ini ada. Jadi itu yang membuat saya mempercayai Alkitab bahwa kalau dikatakan Yesus itu tidak disalibkan atau digantikan dengan orang lain, itu berarti seluruh Alkitab akan runtuh, tidak ada lagi yang bisa dipercayai. Gitu. Padahal yang saya pahami bahwa di Alkitab ini rinci semua, termasuk semua tokoh yang ada di Alkitab itu mulai dari lahir sampai mati dijelaskan. Rinci. Jadi tidak ada keraguan di situ ya. Kalau mau belajar Alkitab butuh waktu puluhan tahun. Jadi jangan membuat satu komentar hanya membaca satu ayat, padahal nanti ketika baca yang lain bertentangan dengan palsu Alkitab, padahal dia yang tidak mengerti. Kalau segampang yang kalian pahami itu untuk mengerti Tuhan, jangan harap bisa mengerti. Memang orang sederhana hanya percaya saja bisa selamat. Tetapi alangkah baiknya kalau kita menjadi mengetahui kebenaran itu supaya kita menjadi hakim-hakim di akhir zaman diangkat oleh Yesus Kristus. Kita akan menghakimi para malaikat yang sepertiga ditarik oleh iblis ke dalam dunia ini. Terima kasih. Baik, silakan. Lanjut Siksak. Oh, Pak Pendeta bisa? Siksak dong. Oke, silakan Kang Chan. Baik, insyaallah. Jadi Al-Quran mengatakan, ya ahlal kitab, wahai orang-orang yang mau melihat referensi, yang mau melihat ketetapan yang dibenarkan oleh Tuhan, ta'alau, kemarilah. Ini panggilan Allah, Pak. Allah tidak melaksanakan, jadikanlah seluruh bangsa muridku, tidak ikutilah doktrinku, tidak. Ta'alau, kemarilah. Ila kalimatin sawa, menuju kalimat yang sama. Bainana wa bainakum, antara kami dan kalian. Salah satu kalimat yang samanya itu selain jangan mensekutukan Allah adalah terkait dengan wama qataluhu. Ternyata Yesus berdasarkan Bible dia tidak dibunuh, tidak mati. Berdasarkan Yesus dia masih hidup. Wama sholabuhu, dia juga tidak disalib. Kalaupun orang yang digantinya, bahwa ada orang yang menggantinya, data-datanya sudah kita paparkan tadi. Kalaupun peristiwanya crucified harusnya tukil. Kalau tidak mati tidak crucified. Walakin syubbih lahum. Dan diskusi kita yang keras biasa dalam diskusi Pak ya, dalam dialog. Biasa. Pak, ini kita biasa saja. Alhamdulillah. Dan ini mengkonfirmasi Quran. Wa innal ladzina ikhtalafu fihi lafi syakkim minhu. Dan orang-orang yang ada dalam keraguan di dalamnya, mereka yang berselisih paham, mereka ada dalam keraguan.
Kisah Para Rasul pasal 25 nomor 11, mereka berselisih paham tentang Yesus yang telah mati, sedangkan Paulus katakan bahwa ia hidup. Dan alhamdulillah ternyata bukti-buktinya yang mendukung Quran tidak hanya dari yang luar, langsung dari Bible itu sendiri. Semoga dengan diskusi ini bisa memberikan kita ilmu yang bermanfaat. Terus Amin. kepada bapak-bapak saya berdoa kepada Pak Pendeta Peter yang luar biasa ilmunya, diskusinya keren. Beliau dosen STT luar biasa. Pak Rahmat yang luar biasa, sangat berani sekali. Dan ini saya kira modal awal bagus. Allah mengatakan innaka la tahdi man ahbabta. Kamu tidak bisa memberi petunjuk kepada yang kamu cintai. Walaupun saya mencintai Pak Rahmat, mencintai Pak Peter, tapi walakin Allah yahdi may yasha. Tetapi Allah lah yang memberikan petunjuk kepada siapa yang dikehendaki. Itu saja yang saya sampaikan. Ada satu dua yang seperti tidak berkenan, mohon maaf. Ini diskusi, insya Allah kita bersaudara satu. Amin. Amin. Silakan Pak Peter. Saya? Ya. Oke. Dalam Studio. statement terakhir, saya memberikan dua hal. Yang pertama, waktu Bapak melihat seseorang, maka tidak boleh dilihat hanya pada satu sisi. Waktu saya melihat seorang anak nakal, lalu saya bilang, memang anak itu nakal. Saya tidak melihat, oh anak itu juga baik. Itulah konsep yang tadi saya bilang tadi. Yang saya cuma tanya dua tadi kepada bapak-bapak tadi, bahwa konsep bapak-bapak tentang Yesus itu apa? Karena waktu bapak melihat Yesus itu manusianya saja, ilahinya pasti tidak ada. Tetapi saya gambarkan dengan tadi, bahwa kalau seorang anak kita lihat dari satu sisi saja, maka kesimpulan kita satu sisi. Bible memberikan penjelasan. Dan tadi akhirnya tadi saya paksakan, silakan kan Chan memberikan saya satu ayat. Apakah Yesus diserupakan dan Yesus tidak mati dan bangkit? Buktikan dengan ayat. Karena jika itu dibuktikan dengan ayat bukan Al-Quran, maka saya bisa percaya. Karena kami melihat Yesus itu dalam satu kesatuan besar, yaitu mulai daripada pra-eksistensi, NRK, holokos kai holokos prostonteon. Firman itu telah menjadi manusia. Holokos sarke egeneto tuhumin. Kenapa? Karena keberdosaan manusia itu. Maka dia harus menjadi manusia. Kenapa dia menjadi manusia kalau dia tidak disalibkan? Capek-capek Allah jadi manusia sebenarnya. Kalau dia tidak mau jadi manusia, dia tidak disalibkan. Justru dia jadi manusia, endingnya adalah soteriologis. What is soteriologi? Crucified. Jika kita bilang Yesus tidak mati, semua agama Kristen Katolik atau agama yang percaya kepada Yesus bodoh. Kenapa? Percaya kepada orang yang tidak mati dan bangkit kok. Termasuk saya, Pak. Maaf, saya pemimpin Holy Land, Pak. Ngapain saya bawa orang buang uang berjuta-juta lalu lihat kuburan yang kosong? Karena di Garden Tomb akan ditulis, He is not here, He is risen. Dia tidak ada di sini karena dia sudah bangkit. Fakta, Tom, kuburan membuktikan dia tidak ada. Kalau itu tidak ada, ngapain orang Kristen begitu bodoh seluruh dunia ini datang ke Yerusalem lalu lihat kuburan kosong? Lebih baik dia beli rumah, dia beli mobil, dia beli sesuatu. Jadi inti pertama, jika kita melihat Kristus hanya pada satu sisi, tidak akan ketemu. Yang kedua, Kristus yang kami percaya itu adalah Kristus yang faktual, ilmiah, biologis, dan argumentatif. Buktinya begini. Semua manusia termasuk agama Semitik percaya bahwa Adam diciptakan tanpa bapa dan mama. Setuju? Closing statement Pak. Ya. Nanti Yang kedua, kita juga saya akan ke situ. Yang kedua kita percaya bahwa Hawa juga diciptakan tanpa Silsilah lah. ya rahim, tanpa sperma, tanpa ibu. Nggak ada bidannya. Dan kita percaya. Lalu kita percaya bahwa Nggak kita ada juga bidannya kata Rizik Syihab. kita ada karena bersatu bapak dan mama. Tetapi kalau kita percaya juga Yesus yang datang dari surga, Yohanes 3:13 tadi, karena dia itu omnipresent, dia karena dia keilahian yang tidak dipisahkan, maka dia ada di sini, dia juga ada di surga. In heaven, onto orano dalam bahasa Yunaninya, artinya bahwa apa? Dia pribadi yang ada pada cara keempat, yaitu tadi Hawa, Adam, Hawa manusia, bahkan sampai Kristus. Baru kita bisa mengerti. Bagaimana bisa mengerti itu? Kekristenan berkata begini, dia harus lahir baru. Dari mana kita dapatnya? 2 Korintus 3:14. Sebelum selubung itu dibukakan, tidak ada orang bisa mengerti tentang kebangkitan dan kematian, atau kematian dan kebangkitan. Ya kan?
Sebelum selubung itu dibuka, kata Paulus. Jadi mau berdebat seperti apa, argumentasi apapun, sebelum selubung itu belum dibukakan, tidak akan mengerti itu. Nah, saya juga minta maaf jika ada bahasa yang kasar, tetapi ini adalah diskusi yang menarik dan diskusi yang cukup ilmiah ya. Karena kita memberikan dua argumentasi yang dari pihak Muslim dan pihak Kristen. Kiranya ini menjadi perenungan bagi kita semua dalam kebenaran yang tidak negatif ya, tapi menjadi satu kolaborasi yang baik. Saya ingin kita berjumpa lagi dalam tema-tema yang menarik dan spektakuler. God bless all. Ya. Oh ya. Nasal Ubraka. Ya. Terima kasih. Lanjut silakan Ustaz Ya, Dio. terakhir saya terima kasih kepada Pak Pendeta, kepada moderator Kang Chan. Inti dari apa yang disampaikan oleh Pak Rahmat tentang tidak ada keraguan, justru tidak adanya keraguan itu justru dalam Al-Quran. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran, la raiba fihi. Itulah Al-Quran yang tidak ada keraguan di dalamnya. Bahkan disebutkan dalam ayat yang lain, tanzilul kitabi la raiba fihi min rabbil alamin. Itulah Al-Quran yang tidak ada keraguan di dalamnya, yang diturunkan dari Tuhan yang memiliki pemilik alam semesta. Dan telah kita diskusikan tadi, alhamdulillah, hampir kurang lebih 3 jam. Ya, yang kita bahas itu ya sebenarnya kita inginnya ada timbal balik ya, ternyata hampir 3 jam itu tidak menyentuh Al-Quran sedikit pun, alhamdulillah. Dan itulah bukti kebenaran Al-Quran, bahwa apa yang mereka sebutkan tentang penyaliban dan seterusnya, wa innal ladzina ikhtalafu fihi lafi syakkin minhu. Sesungguhnya orang-orang yang berbeda pendapat dalam hal itu, mereka benar-benar dalam keraguan di dalamnya. Ma lahum bihi min ilmin illa ittiba'adh dhann. Mereka tidak punya ilmu tentang hal itu, melainkan hanya mengikuti sangkaan belaka. Wa ma qataluhu yaqinan, dan mereka tidak membunuhnya secara yakin. Dan alhamdulillah dari awal debat sampai sekarang tidak menyentuh Al-Quran sedikit pun. Dan kita lihat tadi bagaimana jazakumullah khairan Kang Chan yang telah memberikan pemaparan ilmunya yang luar biasa. Yang saya pribadi pun menyimak ya, Pak Pendeta dan Pak Rahmat sendiri ya agak sedikit ya lumayan agak sampai keluar bahasa-bahasa yang harusnya tidak keluar, tapi ya mudah-mudahan menjadi bermanfaat untuk kita semua. Itulah kebenaran Al-Quran, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu menjaga Rasul yang Dia utus kepada hamba-hambanya, dimuliakan dan tidak dihinakan, apalagi sampai dibunuh dan disalibkan. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam. Sallallahu alaihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Saya seorang mu'alaf. Perjalanan saya mengenai Islam mengajarkan saya akan satu hal. Kebaikan itu harus terus mengalir. Inilah Walid Parfum. Bukan sekedar wangi, tapi bernilai dengan ibadah. Karena 100% hasil penjualannya digunakan untuk wakaf pendidikan. Bapak Ibu, untuk harganya hanya di bawah Rp90.000 sudah mendapatkan 2 botol parfum ini. Untuk tahan lama aromanya, itu di atas 5 jam Bapak Ibu. Masya Allah. Harganya hanya di bawah Rp90.000. Tapi lebih murah dibanding harga pasaran. Namun untuk pahalanya tak terhingga nilainya Bapak Ibu. Dan khusus hari ini, beli sekarang, dapatkan gratis ongkir. Masya Allah. Bapak Ibu, saya serasa sedang berada di Madinah hari ini. Sekali beli, wanginya terasa. Namun, wakafnya mengalir selamanya. Pesan sekarang juga di bawah ini Bapak Ibu. Di bawah ini ya, yang ada di bawah jari telunjuk saya. Segera di order, jangan lupa. Beli sama dengan berwakaf. Barakallahu fiik.